di situ aku kayak ditawarin kerupuk sama Tuhan Yesus. Kan dulu kan aku masih kecil kan, jadi aku tahu tuh kalau makan kerupuk tuh mungkin batuk gitu kan, nggak sehat gitu. Nah udah kayak gitu kan ya nggak mau dong, nolak gitu kan, bilang sama Tuhan apa nanti batuk gitu akhirnya gitu kan. Tuhan bilang kalau di surga itu nggak ada sakit penyakit. Padahal aku belum baca Alkitab, belum tahu gitu kan, kasih tahu. Nah situ aku ke Mesti makan nggak lo? Lupa ya? Udah kerupuknya surga enak loh. Terus habis itu gue dibawa ke satu tempat lagi. Nah di situ tuh ada kayak tempat berlumpur gitu, tapi lumpurnya warna hitam gitu kan. Nah Tuhan Yesus tuh ada di situ, dia pakai baju putih gitu kan. Nah habis itu kayak lumpurnya ada yang kena ke bajunya dia, itu kan bajunya bakal kotor gitu kan, noda hitam. Taunya itu kayak nodanya habis nempel turun aja gitu, terus hilang, bersih lagi, bersih lagi. Udah kayak gitu aku dibawa lagi ke satu tempat. Nah di tempat itu tuh kayak Tuhan tuh kasih sebuah apa ya? Kayak satu target gitu. Jadi tuh ini kayak papan catur. Nah di situ aku disuruh pindahin dari yang tempat gelap itu ke tempat yang terang gitu. Nah di situ tuh itu disimbolisasikan sebagai kayak kayak jiwa-jiwa gitu, orang dari tempat yang gelap itu ke tempat yang terang gitu, kayak catur gitu kan, orang-orangnya dipindahin. Nah tapi aku di situ cuma dikasih waktu sedikit sekali gitu. Aku baru pindahin beberapa, waktunya udah keburu habis gitu. Udah kayak gitu Tuhan yang bantu, Tuhan pindahin semua sekaligus, pindahin ke yang tempat yang terang itu. Udah selesai dari situ aku pindah lagi ke satu tempat. Nah di tempat itu tuh kayak di neraka gitu. Aku disuruh diajak perang sama Tuhan gitu. Udah disiapin kayak perlengkapan perang. Tuhan juga ada di situ. Nah tiba-tiba pada saat udah kayak perang gitu, aku dibawa ke tempatnya kan, ini kayak medan perang gitu kan, luas gitu, satu sama lain saling perang, saling lawan. Nah aku kayak dibawa ke paling ujung. Nah di ujung itu ada sebuah kayak ada satu tahta gitu. Nah tahta itu tuh di situ duduk Lucifer gitu. Nah pada saat aku lihat Lucifer itu kayak berhadapan gitu, lawan gimana gitu caranya dia jatuh. Jadi ini tahtanya di belakangnya tuh jurang gitu. Nah di situ lawan dia jatuh ke jurang. Nah udah habis dia jatuh ke jurang gitu, jatuh lagi. Oke, saya terangin beberapa supaya jangan sampai saudara dengar tapi nggak ngerti, nanti jadi salah lagi ya. Jadi yang pertama, Tuhan itu kasihkan seperti kerupuk, tapi salah satu mana itu bentuknya seperti itu. Jadi mana itu bentuknya waktu jatuh itu bentuknya memang putih-putih seperti kerupuk, ya. Tapi itu sebenarnya mana surgawi. Dan itu setiap kali makanan surgawi itu benar-benar sebenarnya membawa kekuatan. Kalau pernah tahu dengar kesaksiannya, pada waktu anak-anak di Ambon itu dikejar-kejar, mereka itu sama Tuhan dikasih seperti itu, mana surgawi. Begitu mereka makan tuh 3 hari 3 malam, mereka jalan lari, ya, nggak makan, mereka kuat. Nah, itu sama juga yang dikasih ke Elia, ya, pada waktu Elia mesti naik ke gunung. Nah, terus kemudian yang kedua, kan dia lihat yang kayak lumpur. Nah, itu lambang dari dunia. Dunia itu sebenarnya seperti lumpur. Kita seperti Yesus ada di dalam dunia, menolong orang banyak, dan itu juga kita. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita itu nggak boleh kotoran itu nempel. Sebenarnya kalau kita sangat dekat sama Tuhan,
begitu itu kena ke kita, itu dengan sendirinya lepas dengan sendirinya. Nah, kemudian yang ketiga seperti yang tadi dia lihat, waktu kita itu cuma sebentar. Makanya kan kita, kenapa sih saya ini orang yang paling cerewet sama kalian, suruh gerak-gerak keluar, nginjil. Karena waktunya sangat sedikit dan kita harus pindahin orang dari dunia gelap kepada tempat yang terang. Waktunya cuma sedikit. Dan ujungnya memang Tuhan yang kerja. Tapi kalau kita nggak kerja, nggak bisa. Keadilan Tuhan, iblis akan bilang, nggak bisa. Nggak begitu ceritanya. Kan ceritanya harus manusia yang nginjil. Tapi kalau kita ini kerja, waktunya sudah mau habis. Ini dekat-dekat nih, waktunya sekarang sudah mau habis nih. Tuhan itu akan bantu kita. Saya tuh lihat bener-bener yang namanya di NTT, ya. Saya nanya, kalian itu datang ke sini dengar dari siapa? Gak tahu, pokoknya ada yang ngajak katanya ya. Gak tahu waktu, pokoknya ada yang nyewain kendaraan. Itu benar-benar saya percaya malaikat bantu banget. Kalau nggak bagaimana sih di daerah, di desa bisa terkumpul 50.000 orang, itu bagaimana mungkin? Jadi memang Tuhan akan bantu. Tapi kita harus gerak. Kita harus ada seperti yang kamu mimpi, ya. Yang keempat juga sama. Dia kan lihat peperangan. Peperangan seperti di neraka. Dunia ini makin hari akan makin seperti di neraka, ya. Dan di alam roh ini udah panas banget peperangannya, ya. Kita harus perang. Kita harus gunakan semua senjata Allah. Walaupun Yesus tuh ada bersama kita. Dan seberapapun ya kita perang, ini akan terus mendekat sampai nanti kita berhadapan dengan Lucifernya. Sampai sekarang belum. Nanti ini kita akan terus sampai kita akan berhadapan dengan tahta itu sendiri. Ada tahta-tahta kecil, tahta penguasa di Indonesia, tapi ada tahta besar yaitu Lucifer itu sendiri. Dan ujungnya pada saat kita memenangkan peperangan, Lucifer itu jatuh ke jurang. Itulah jatuh ke neraka yang diperuntukkan untuk iblis. Kalau sekarang itu adanya alam maut yang diperuntukkan untuk hukuman manusia. Iblisnya masih merajalela di situ. Tapi nanti masanya akan masuk ke dalam neraka yang diperuntukkan untuk iblis. Dan itu iblis akan disiksa di situ. Ya, jadi yang kamu lihat itu semuanya benar. Ya, jangan takut, itu artinya sangat dalam. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lain kali. Saya soalnya ada